dekat kontraksi antara alveolus dengan kapiler. Terus kemudian ini ya, yang penting pada ventilasi. Yang pertama adalah tekanan atmosfer ya, atau lingkungan luar. Kalau di tepi pantai gitu ya, dia tekanannya 1 atmosfer. Semakin dia naik, tekanannya semakin turun. Terus kemudian ada tekanan intrapulmonalis, jadi tekanan di dalam sini ya. Terus kemudian tekanan intrapleural di sini, di mana ketika diafragma berkontraksi, terus kemudian musculus intercostalis externus ini dia berkontraksi, nanti dia akan semakin melebarkan ya, lebarkan tabung toraks yang menyebabkan tekanan intrapleural, tekanan intrapulmonalis dia akan semakin turun. Kalau dia tekanannya turun kurang dari tekanan atmosfer, maka udara dia bisa masuk ke dalam pulmo, ya. Terus kemudian, nah ini mengapa kok dia bisa ikut turun? Karena faktornya ya, kohesivitas cairan intrapleural dan gradien tekanan transmural atau transpulmonal. Istilah transmural itu tekanan istilah yang ada di buku Jalwood. Tapi kalau di buku Guyton namanya adalah tekanan transpulmonal. Ya. Ini adalah tekanan di di pulmo. Nah ini aja. Ya. Ini adalah tekanan atmosfernya, dia 1 atmosfer ya, 760 mm merkuri itu sama dengan 1 atmosfer. Terus tekanan di intrapulmonal dia juga 1 atmosfer. Tapi tekanan di intrapleural ini dia lebih rendah, ya, lebih rendah, jadi 756 mm merkuri. Nah, mengapa kok dia tekanannya lebih rendah? Karena yang 4 mm merkuri ini dia merupakan tekanan tekanan yang terjadi di paru, supaya paru itu dia tidak kolaps. Ya, jadi paru kan dia kalau kalau dia tidak terisi oleh udara, kan dia pasti akan kolaps ya, dan dia pasti akan mengkerut gitu ya. Dan supaya pulmo itu dia atau alveolus itu dia tidak kolaps, maka dia diberi tekanan supaya dia tidak menyumbang tekanan intrapleural ini dia negatif. Jadi berkurang ya, lebih rendah dari tekanan di intrapulmonal adalah tekanan permukaan dari alveolar, di mana yang yang membentuk tekanan permukaan adalah cairan alveolar. Terus kemudian ada elastisitas paru dan juga elastisitas dinding toraks.
Jadi saat inspirasi, otot interkostalis externus, otot diafragma ini dia berkontraksi sehingga kostanya ini dia diameternya bertambah ya, bertambah ke anteroposterior dan kranio caudal atau superior inferior. Nah, karena dia tekanannya maksudnya dia terangkat diameter ya ke anterior superior, anterior posterior, superior inferior, otomatis tekanan di dalam dada ini dia akan mengecil ya, karena dia tekanan yang mengecil udara bisa masuk. Terus kemudian saat inspirasi kerja yang terjadi adalah kerja komprens atau elastisitas paru ya, yang dia melawan elastisitas paru dan dada sendiri. Terus kemudian ada resistensi jaringan yang dia melawan ya, yang dia mengatur viskositas di paru dan struktur di dada. Terus kemudian resistensi di jalan napasnya. Kalau ada dia ada gangguan di jalan napas, otomatis dia akan mempengaruhi volume udara yang bisa masuk sampai ke pulmo. Ya. Dalam untuk respirasi ini dia sebenarnya dia kerjanya pasif ya. Dia tidak perlu ada otot yang berkontraksi karena yang menyebabkan proses ekspirasi ini lebih ke elastisitas dari paru sendiri. Jadi paru ketika dia inspirasi kan dia mengembang, otomatis dia terisi oleh udara. Nah, karena paru itu dia punya sifat recoil sama seperti aorta, dia itu ingin balik ke kondisi semula yang dia tidak mengembang tadi. Nah, sifat kemampuan recoil jadi karena kemampuan paru untuk recoil ini nanti yang akan menyebabkan udara yang ada dalam pulmo, dalam alveolus ini nanti dia akan terdorong keluar dari dada kita ya. Karena kan saat kita ekspirasi, muskulus interkostalis dia relaksasi, diafragma dia juga ikut relaksasi, otomatis kan dinding dada dia diameternya kembali ke awal ya, sehingga udara dia yang ada di pulmo, yang ada di alveolus ini nanti dia akan terdorong keluar dari pulmo melalui jalan nafas ya. Tapi ketika kita mau melakukan ekspirasi maksimal, nah nanti baru akan ada otot-otot ekspirasi yang bekerja, terutama adalah otot-otot abdominal ya, yang nanti dia akan menyebabkan diafragma dia akan semakin melengkung ke atas gitu ya, karena ketika otot abdominal dia berkontraksi, otomatis tekanan intraabdominal dia meningkat, diafragmanya dia akan semakin melengkung ke arah kafum torak. Terus kemudian ada muskulus interkostalis internal. Nah ini ya, kalau dia berkontraksi, dia akan semakin menurunkan diameter dari kafum torak. Ya, karena dia akan menurunkan kosta-kosta yang
yang dilengkapi, ya, sehingga tekanan dalam pembuluh dia semakin besar. Makin besar udara, semakin banyak yang dikeluarkan dari pulmo. Ini gambarnya dari saya teman-teman. Kalau di Titan ada di sini istilahnya dia bukan tekanan transmural tapi tekanan transpulmonal, di mana dia terbentuk karena adanya selisih antara tekanan intrapulmonal dengan intrapleural. Nah, semakin besar tekanan transpulmonalnya ini yang terbentuk, maka udara yang masuk juga akan lebih besar. Ya. Terus, kemudian kita masuk ke volume-volume yang ada di paru. Ada yang namanya ada yang namanya volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar saat inspirasi dan ekspirasi normal. Ya, kurang lebih dia berapa volume tidal? Besarnya berapa? 500 ini liter. Terus kemudian ada yang namanya inspirasi, volume cadangan inspirasi, inspiratory reserve volume. Ini adalah udara yang bisa masuk ke dalam paru